Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu. Saya di sini di Wet House Cafe, yang salah satu kafe yang strategis di Kabupaten Wonosobo dan ternama. Adapun lokasinya terletak di Jalan Sabu Alu nomor 121. Untuk menu dan makanannya ada ayam geprek, dan yang paling khas adalah yakiniku, di mana makanan dari Korea. Sedangkan untuk minuman yaitu ada kopi dari Dieng dan kopi Sukatan. Yang khas juga dari minum Wonosobo adalah minum Purwaca. Adapun Wet House Cafe buka pada hari Senin sampai Minggu dari jam 10 sampai jam 9 malam. Pada kesempatan kali ini Bawaslu Wonosobo di edisi 10 akan menyampaikan sebuah tema terkait dengan permohonan penyelesaian sengketa. Di sini sudah hadir teman ngopi kita, Bapak Anas, selaku koordinator divisi penyelesaian sengketa Bawaslu Wonosobo. Selamat pagi Bapak Anas. Selamat pagi. Sehat Mas Ridwan? Alhamdulillah sehat. Terkait ngopi kali ini kita akan membincang terkait permohonan sengketa, di mana salah satu kewenangan dari Bawaslu Wonosobo di sini adalah selain melakukan penanganan pelanggaran, yaitu sekaligus melakukan penyelesaian sengketa. Mungkin bisa dijelaskan Pak, bagaimana dasar hukum penyelesaian sengketa itu sendiri? Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Mas Ridwan, sehat ya? Alhamdulillah Pak, pilkada telah usai ya Pak? Iya, kegiatannya sekarang gimana ya? Kegiatannya di Bawaslu sambil melakukan pencegahan. Ya, terima kasih Mas Ridwan atas pertanyaan tadi. Sebelum kita ngobrol terlalu panjang tentunya Mas, di awal kita tentunya ada dasar hukumnya dulu yang perlu saya sampaikan kepada sahabat Bawaslu dan publik tentunya harus tahu. Yang pertama adalah dasar hukum. Di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu tentang pemilu, di pasal 467 sampai dengan 469 bahwa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota itu menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten Kota. Dan bahwa selanjutnya permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud disampaikan oleh calon peserta pemilu dan atau peserta pemilunya itu sendiri. Di Perbawaslu nomor 18 tahun 17 yang sudah diubah di Perbawaslu 18 2018 dan diubah lagi menjadi Perbawaslu nomor 5 tahun 2019 bahwa Bawaslu mempunyai kewenangan tentang penyelesaian sengketa. Oh ya, artinya itu kewenangan Bawaslu itu memiliki dasar hukum yang kuat gitu ya Pak? Iya. Oke. Sekali lagi di Undang-Undang 7 2017 di pasal 103 itu bahwa Bawaslu mempunyai kewenangan untuk menerima, kemudian memeriksa, memediasi, atau bahkan bisa sampai adjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten kota masing-masing. Tentunya hal ini karena kami dari Bawaslu Kabupaten Wonosobo tentunya ranahnya cukup di wilayah Kabupaten Wonosobo. Berarti ada struktural gitu Pak? Ya, kalau memang itu gubernur berarti di provinsi. Kemudian kalau di pusat berarti di Bawaslu RI. Oh ya, seperti itu. Baik, kalau ini Pak, kita kan membincang terkait dengan permohonan sengketa 2019. Nah, mungkin bisa dijelaskan untuk sahabat-sahabat Bawaslu yang tidak tahu apabila bagaimana program kerja yang sudah disampaikan Bawaslu khususnya di penyelesaian sengketa itu sendiri. Oh iya, terima kasih. Untuk pemilu di 2019 dan kemarin yang baru kita laksanakan kita pilkada di 2020. Ya, sebenarnya diksi pilkada itu kalau di undang-undang itu bunyinya pemilihan, bukan pilkada. Cuman masyarakat sudah mengenal dari dahulu bahwa pemilihan itu adalah
pilkada itu sendiri. Maka nanti saya sampaikan sedikit tentang pemilihan maupun pilkada. Kemudian di pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Wonosobo telah melakukan penyelesaian sengketa antara penyelenggara dengan peserta. Berarti dalam hal ini penyelenggara itu adalah KPU Kabupaten Wonosobo, peserta adalah di pemilu 2019 adalah partai politik yang ada di Kabupaten Wonosobo. Ada 4 permohonan Mas yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Ada 4 permohonan, yang 2 itu selesai di mediasi, kemudian yang satunya itu sampai adjudikasi, yang satunya lagi tidak bisa diregister. Jadi itu peserta itu melakukan permohonan di Bawaslu itu ya Pak? Iya. Disahkan ada 4, 2 mediasi, 1 adjudikasi dan 1 tidak terregister. Iya. Jadi parpol itu kalau sekarang itu merasa diuntungkan Mas. Sebabnya apa? Kalau dulu penyelesaian sengketa jadi PT UN. Iya. Kalau sekarang kan sudah Jadi jalurnya lebih ke substantif gitu ya Pak? Iya, lebih substantif. Cukup di Bawaslu Kabupaten Kota masing. Kalau partai politiknya Pak yang memohonkan siapa aja Pak? Kalau di 2019 itu ada Partai Amanat Nasional, kemudian Perindo itu selesai di mediasi, kemudian yang satunya lagi Partai Berkarya itu sampai adjudikasi, kemudian yang satu tidak bisa diregister itu Partai Nasdem. Partai Nasdem tidak bisa diregister, kenapa? Karena itu hasil pengawasan penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Jadi itu ada 4 permohonan itu ya Pak? Kemudian kalau di pemilihan kemarin atau pilkada 2020, Bawaslu tidak ada penyelesaian sengketa. Dalam arti tidak ada yang memohonkan sengketa di Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Kenapa tidak ada yang memohonkan? Karena kita semua sudah tahu bahwa di Kabupaten Wonosobo ini cuman ada pasangan calon tunggal. Calon tunggal seperti itu. Iya. Jadi syaratnya tidak terpenuhi ya Pak, karena pesertanya satu sendiri ya. Iya Mas. Baik Pak, untuk memulai lagi kita kira-kira Bapak bisa menyebutkan buat siapa yang mengajukan permohonan sengketa Pak? Untuk siapa yang bisa apa tadi Mas? Siapa yang bisa mengajukan permohonan dalam sengketa proses antara atau antar ini Mas? Kan ada 2 nih. Ada antara, kemudian ada antar. Yang antara dulu. Yang antara dulu. Untuk pengajuan permohonan sengketa antara, sekali lagi antara itu antara penyelenggara dan peserta. Oh iya. Penyelenggara itu adalah KPU, peserta itu dalam hal ini adalah partai politik. Dapat dilihat di Perbawaslu 18/2018 Mas, bahwa yang bisa memohonkan, yang bisa mengajukan sengketa itu calon anggota DPR, kemudian DPRD provinsi, kemudian DPRD kabupaten kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara. Berarti peserta yang bisa mencalonkan, yang bisa melakukan sengketa itu DPRD, DPD, kabupaten gitu ya. Kemudian anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya. Ya. Kalau di kabupaten atau kota tentunya daftarnya mengajukan permohonan sengketa di Bawaslu kabupaten kota masing-masing. Kemudian yang kedua adalah bakal calon anggota DPR, kemudian DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota yang tercantum dalam daftar calon tetap. DCT itu ya Pak. Dari DCS ke DCT yang ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, kemudian KPU kabupaten kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Mas. Iya. Oke Pak. Yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya. Tidak bisa calon anggota legislatif berdaftar diri. Yang berdaftar adalah partai politik masing-masing. Baik, seperti itu.
Kemudian Pak, yang bisa memohonkan permohonan sengketa antar itu seperti apa Pak? Kan berbeda. Iya. Kemudian yang antar itu asumsinya kan peserta dengan peserta. Kalau antara itu tadi penyelenggara, peserta memohonkan permohonan dengan penyelenggara. Kalau sekarang kan antar berarti peserta dengan peserta. Yang pertama, pengajuan permohonan sengketa antar itu dapat ditinjau Mas di ayat berapa itu ya? Saya lupa itu, yang jelas di Perda 25 tahun 2019. Kemudian permohonan sengketa proses pemilu yang terjadi antar peserta pemilu dapat dimohonkan oleh pelaksana kampanye. Tidak hanya pesertanya, tetapi pelaksana kampanye. Pelaksana kampanye siapa? Tentunya DPR, kemudian DPRD provinsi, kemudian DPRD kabupaten, dan DPD. Tentunya pasangan tersebut yang telah didaftarkan di KPU ya Pak ya. KPU provinsi, KPU kabupaten, kota. Kalau tidak didaftarkan di KPU masing-masing, tidak bisa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa. Jadi kalau tim relawan, saya tim relawan, tapi saya ingin mengajukan itu tidak bisa ya Pak? Tidak bisa. Harus didaftarkan di KPU. Didaftarkan di KPU terlebih dahulu. Itu Pak, bagaimana terkait untuk melakukan syarat permohonan Pak? Syarat-syarat formil pasti, syarat formil tadi disampaikan. Untuk syarat formil permohonan, bahwa secara umum syarat formil permohonan itu terdiri dari permohonan di formulir PSPP 1 itu Mas. Yang pertama adalah KTP elektronik, itu jelas ya. Kemudian objeknya, objek sengketa itu apa? Kemudian alat bukti serta daftar alat bukti, bahwa berdasarkan di pasal 13 itu Perbawaslu 18 tahun 2018, permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diajukan kepada Bawaslu provinsi, kemudian Bawaslu kabupaten kota secara tertulis Mas dalam bahasa Indonesia yang dituangkan dalam formulir model PSPP 1. Oh iya. Jadi objek sengketanya itu diambil karena dia tidak di DJS ke DJT kan ya Pak? Iya. Ya? Dari sementara ke tetap iya, gitu. Oke. Nah itu objek sengketanya Mas. Kemudian identitasnya Mas, itu harus jelas. Ya. Ada tadi apa KTP elektronik, kemudian nomor nama pemohon, kemudian alamat pemohon dilampiri dengan fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP itu atau identitas kependudukan lainnya yang sah, misalkan seperti ada paspor. Kemudian identitas termohon juga jelas Mas, yang terdiri dari nama termohonnya itu siapa. Kalau KPU juga jelas, alamatnya juga jelas. Oh iya. Jangan sampai nama termohon dengan alamat termohon kok berbeda. Datanya tuh tidak match ya Pak? Iya, nomor teleponnya juga jelas untuk mempermudah nanti dari Bawaslu konfirmasi baik itu pemohon maupun termohon. Kemudian saya bahkan lagi sedikit Mas. Ureannya jelas harus jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa proses pemilu. Kemudian ada kedudukan hukum pemohon dalam penyelenggaraan pemilu. Kemudian ada kedudukan hukum termohon dalam penyelenggara pemilu. Kemudian ada lagi uraian yang harus dijelaskan pula tentang mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan. Kemudian saya lanjutkan lagi penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa proses pemilu Mas, yang memuat kerugian langsung pemohon atas objek nanti yang disengketakan. Kemudian selanjutnya ada alasan permohonan sengketa proses pemilu berupa fakta dengan uraian bukti yang akan diajukan tentunya. Sangat komprehensif sekali ini Bapak. Pemateri kali ini. Mungkin untuk break ya Pak, kali ini kita akan menampilkan sebuah musik yang dari Bawaslu Wonosobo bekerja sama dengan komunitas-komunitas. Mungkin bisa dinikmati sahabat Bawaslu, jangan kemana-mana.
just to say, no money politics, no money politics, no money politics. Just give up for your best choice. No money politics, no money politics, no money politics. Just give up for your best choice. Wow. Yakinkanlah hatimu, pastikan dengan pilihan terbaik. It's just to say, no money politics, no money politics, no money politics. Just give up for your best choice. No money politics, no money politics, no money politics. Just give up for your best choice. Just give up for your best choice. Just give up for your best choice. Kembali lagi bersama kami di Ngopi Diskusi Musik Puisi bareng Bawaslu Wonosobo. Kita lanjutkan lagi Pak, bagaimana permohonan itu dapat dilakukan ataupun jumlah-jumlah atau berkas yang bisa dimohonkan seperti apa Pak? Oh iya, terima kasih Mas Ridwan. Tentunya kan ada aturannya ya. Jenisnya apa, permohonannya apa, dan jumlahnya berapa, itu tentunya nanti kan rangkap berapa rangkap, kalau 4 rangkap itu nanti akan sedikit saya jelaskan. Yang pertama adalah PSP 1, itu 1 rangkap asli yang ditandatangani dan bermaterai. Kalau kemarin kan masih 6.000 ya, sekarang kan materai 6.000 sudah nggak ada, menjadi materai 10.000 dan 3 rangkap fotokopi bentuk dokumen Word, kemudian disimpan pada media penyimpanan data. Kemudian yang kedua adalah KTP elektronik atau surat keterangan lainnya. Kalau KTP-nya surat keterangan kependudukan lainnya. 4 fotokopi secara asli. Kemudian yang selanjutnya adalah objek sengketanya itu sendiri, Mas. 1 fotokopi asli yang dileges tentunya. Kemudian 3 fotokopi yang sudah dileges itu. Oh ya. Dileges asli terus difotokopi difotokopi dulu ya, kemudian dileges, kemudian difotokopi rangkap. Ya, siap. Untuk selanjutnya adalah alat bukti, 1 rangkap fotokopi dari asli yang dileges, dan kemudian difotokopi lagi menjadi 3 yang fotokopi tentunya yang sudah dileges. Kemudian selanjutnya adalah daftar alat bukti, itu 1 rangkap fotokopi dari asli yang dileges dan 3 fotokopi dari hasil yang sudah dileges itu. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, pertama sudah difotokopi dulu, kemudian rangkap asli, kemudian dileges, kemudian semuanya difotokopi dari yang sudah dileges. Kemudian apabila permohonan dilakukan dengan kuasa hukum, berarti bisa dikuasakan ya Pak? Bisa dikuasakan. Yang pertama syaratnya adalah surat kuasa hukum, surat kuasa khusus ketentuan 1 rangkap yang asli, kemudian ditandatangani dan bermaterai 10.000 dan difotokopi 3 rangkap. Kemudian yang kedua adalah
kartu tanda advokat yang KTA. masih berlaku. KTA masih berlaku, 4 rangkap dari fotokopi aslinya. Kemudian berita acara sumpah dari pengadilan tinggi, 4 rangkap juga, fotokopi tentunya. Selanjutnya adalah KTP elektronik atau KTP-L itu 4 rangkap, hasil dari fotokopi yang asli. Kalau tahun kemarin berarti permohonan sudah bisa dilakukan kuasa hukum ya Pak ya? Sudah. Oke. Itu kemudian kita masuk ke ini Pak, bagaimana permohonan itu dilakukan. Pastikan ada yang diminta secara langsung dan tidak langsung. Nah ini yang secara langsung dulu, Bapak bisa jelaskan. Iya. Bagaimana cara melakukan permohonan secara langsung Mas? Iya. Seperti yang sudah di pengalaman 2019 kemarin Mas, permohonan dilakukan secara langsung. Itu berdasarkan pasal 15 Bawaslu 18 tahun 2018, yakni bahwa pemohon datang di Bawaslu, di kantor Bawaslu tentunya ya, di meja permohonan, kemudian melakukan penyerahan syarat formil permohonan. Apabila ada kekurangan, maka petugas mengkoreksi dan memberikan berkas menggunakan formulir PSP2 Mas. Kemudian apabila berkas sudah dinyatakan lengkap, maka selanjutnya akan diberikan form PSP 5, yaitu berkas yang sudah diregister. Kemudian selanjutnya petugas penerima permohonan memeriksa kelengkapan dokumentasi berkas administrasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan secara langsung. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, langsung itu datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Kemudian petugas menerima permohonan mengeluarkan tanda terima berkas. Pastikan itu dari Bawaslu Kabupaten Wonosobo memberikan tanda terima berkas setelah memeriksa kelengkapan dokumentasi berkas administrasi sebagaimana dimaksud. Kemudian dengan menggunakan formulir PSP 2. Kemudian selanjutnya petugas penerima permohonan melakukan verifikasi formal terhadap dokumentasi administrasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan disampaikan kepada pejabat struktural di bidang penyelesaian sengketa untuk dilakukan verifikasi material. Dari staf nanti disampaikan ke sekretariatan, kemudian dilanjutkan ke anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Kemudian selanjutnya adalah petugas penerima permohonan meregister permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan dituangkan dalam formulir PSPP 05 Mas, nomor 5 Mas. Yang sudah diregister ya Pak? Iya, yang sudah diregister. Kemudian selanjutnya dalam hal dokumen atau berkas administrasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal tadi 15 ayat 2 belum lengkap, maka petugas penerima permohonan memberitahukan permohonan belum lengkap kepada pemohon pada hari yang sama saat itu juga. Kemudian selanjutnya adalah pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib melengkapi dokumen atau berkas administrasi permohonan dalam jangka waktu paling lama yaitu 3 hari kerja. Harinya hari kerja bukan hari kalender sejak pemberitahuan diterima permohonan. Perlu diingat sahabat Bawaslu semua bahwa apabila berkas kok tidak lengkap atau kurang lengkap, maka wajib melengkapi paling lama 3 hari kerja Sejak diberitahukan. Iya, perlu diketahui bahwa hari kerja itu kalau di kita pada umumnya kan dalam satu pekan, dalam satu minggu itu ada 6 hari, Senin sampai Jumat. 5 hari, mohon maaf, Senin sampai Jumat, Sabtunya itu enggak dihitung. Dan apabila di antara 5 hari tersebut ada tanggal merahnya, tentunya itu juga tidak terhitung. Kemudian apabila dokumen berkas administrasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dinyatakan lengkap, petugas penerima permohonan meregister permohonan dan dituangkan dalam formulir PSPP 5 yang sudah diregister ya Mas ya. Kemudian apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud permohonan tidak melengkapi atau dokumentasi atau berkas administrasinya permohonan belum lengkap, petugas penerima permohonan wajib menyampaikan surat pemberitahuan permohonan tidak dapat diregister
dengan formulir PSPP 07. Apabila sampai tenggat waktu yang sudah ditentukan, kok pemohon tidak melengkapi berkas administrasi permohonan ke Bawaslu. Maka dari itu Bawaslu Kabupaten Wonosobo wajib memberitahukan bahwa permohonan tidak bisa diregister dan dituangkan di formulir PSPP 07. Jadi pemohon itu hadir di Bawaslu, kemudian melakukan permohonan, terus petugas menerima, dan apabila sudah dikasih terima ya Pak, PSP 2, apabila sudah lengkap maka di PSP 5, atau belum lengkap, apabila belum lengkap itu petugas melakukan koreksi kemudian 3 hari ya Pak, dan apabila tidak lengkap PSP 7 itu Pak. Oke. Mungkin bisa dijelaskan sekarang Pak, permohonan tidak langsung, apalagi kan di sini era COVID-19 dan memiliki physical distancing itu Pak. Maka ada salah satu terobosan di Bawaslu untuk permohonan secara tidak langsung. Itu bisa dijelaskan. Ya, terima kasih Mas Ridwan. Untuk permohonan secara tidak langsung, tadi kan sudah saya sampaikan ya secara langsung. Sekarang untuk permohonan yang tidak langsung, di tahun 2019 itu Bawaslu RI sudah melaunching SIPS. Apa itu SIPS? SIPS itu Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. SIPS. Di laman resmi Bawaslu Kabupaten Wonosobo, pemohon bisa diklik aja di http sips.bawaslu.go.id, nanti langsung keluar. Setelah melakukan pendaftaran, maka petugas akan memperoleh username dan password. Kemudian setelah mendapatkan, maka masuk kepada website dan melengkapi berkas yang harus diupload. Setelah lampiran sudah terisi, kemudian mendapatkan konfirmasi secara otomatis. Kemudian berkas permohonan dinyatakan lengkap, maka pemohon menyampaikan berkas fisik di Bawaslu paling lama 3 hari kerja. Waktunya sama dengan permohonan yang secara langsung. Dasarnya adalah di Perbawaslu 18 tahun 2017. Berarti sahabat-sahabat di sini ataupun partai politik bisa melakukan permohonan secara tidak langsung ya Pak, lewat SPS. Baik, kita akan jeda kembali Pak. Ini kita akan menampilkan sebuah karya ontologi puisi yang dimana Bawaslu Wonosobo mengumpulkan puisi-puisi ini dan dibentuk sebuah buku. Dan kemana-mana sahabat Bawaslu tetap bersama kami di ini ontologi puisi. Pemilu beretika. Uang memang hamba yang paling baik. Uang juga menjadi tuan yang paling buruk. Berhenti membodohi rakyat, berhenti pula memersuasi rakyat. Politik menggunakan uang sebagai kekuatan bukanlah suatu siasat yang baru untuk mewujudkan kemenangan dalam pertarungan demokrasi 5 tahunan. Wacana menolak politisasi uang menggema hampir setiap menjelang adanya pemilu, baik pemilu di tingkat eksekutif maupun legislatif. Suara tolak politik uang seolah menjadi semboyan wajib bagi kami rakyat Indonesia. Kapankah demokrasi jujur, adil, bebas dan bermartabat dapat terwujud? Sudah menjadi rahasia umum uang sebagai mahar politik. Uang bukan sebagai alat politisasi, uang hanya sebagai satuan nilai. Jangan mau harga diri bangsa engkau jual demi kepentingan kelompok tertentu. Tak ada nilai yang pantas untuk mewakili suara rakyat. Uang bukanlah jaminan nilai integritas seseorang pemimpin. Ingatlah, semua caleg dan pemimpin mempunyai visi dan misi yang mulia. Gunakan hak Anda untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Pilihlah calon pemimpin berjiwa Qur'ani, tapi bukan seorang tirani. Pemimpin berkarakter cerdas, namun tak akan menindas. Pemimpin yang siap bekerja keras, bukan hanya berpikir keras. Pilihlah para caleg dan pemimpin yang pro Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lagi ngopi, diskusi
diskusi puisi bersama Bawaslu Wonosobo. Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana pemohonan, sekarang jangka waktunya Pak untuk melakukan pemohonan seperti apa? Tadi kan sedikit sudah sampaikan tentang permohonan secara langsung dan secara tidak langsung. Kemudian sekarang adalah jangka waktu permohonan. Jangka waktu permohonan yaitu sesuai dengan Perbawaslu. Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada Perbawaslu disampaikan paling lama 3 hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU itu sendiri. Begitu muncul SK KPU atau berita acara KPU terhitung sejak munculnya SK tersebut. Keputusan KPU provinsi, KPU maupun KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota itu yang menjadi sebab bisa peserta pemilu mengajukan sengketa di Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Kemudian di Perbawaslu 18 tahun 2017 permohonan disampaikan paling lama 3 hari kerja sejak penetapan SK dari KPU Kabupaten, tentunya adalah KPU Kabupaten Wonosobo. Berarti kita pemohon di sini melakukan jangka waktunya itu 3 hari ya Pak? Iya, setelah 3 hari dan SK. Iya. Oke, kalau untuk batas waktu kedaluarsa melakukan permohonan seperti berapa hari Pak? Untuk batas waktu ya ada masa kadaluarsanya permohonan yaitu penyampaian berkas melebihi 3 hari sejak dikeluarkannya SK atau berita acara KPU. Pemohon yang tidak bisa melengkapi berkas permohonan setelah dinyatakan tidak lengkap dalam jangka yaitu waktu 3 hari kerja. Jadi 3 hari kerja itu ya Pak? Iya. Karena bisa dijelaskan pada sahabat-sahabat guru di sini bagaimana mekanisme perbaikan berkas permohonan dan cara menghitungnya Pak agar sahabat Bawaslu di sini tidak bingung. Untuk mekanisme perbaikan Mas, Iya. berkas ya permohonan dan cara menghitung perbaikan. Untuk mekanisme permohonan itu dapat disampaikan pada waktu 3 hari kerja dengan ketentuan sesuai dengan Perbawaslu 5 tahun 2019 bahwa dalam hal dokumen berkas administrasi permohonan sebagaimana yang dimaksud belum lengkap, petugas penerima permohonan kemudian memberitahukan permohonan bahwa berkas tersebut belum lengkap pada pemohon pada hari yang sama. Kemudian selanjutnya pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib melengkapi dokumen berkas administrasi permohonan dalam jangka waktu yaitu paling lama 3 hari kerja sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon. Jadi ada perbaikan mekanisme selama 3 hari. Iya, disampaikan. Kalau untuk cara waktu menghitungnya Pak, misal diselesaikan di tanggal 2 hari Senin. Iya. Terus selesainya kapan itu Pak? Mundur 3 hari. 3 hari. Iya. 3 hari. Berarti tanggal 3, 4, 5. Tanggal 5 Iya, kedaluarsanya tanggal Pak. kedaluarsanya. Oke. Itu terima kasih kepada Bapak Anas yang sudah memberikan informasi terkait dengan permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu khususnya di pemilu ya Pak? Iya, di pemilu. Itu Ini sebenarnya kan Pak Mas antara pemilu dengan pemilihan atau pilkada itu hampir mirip. Cuman Perbawaslunya saya agak berbeda. Kalau di pemilu itu mengacu Perbawaslu 5 tahun 2019, kemudian kalau di pilkada itu Perbawaslu 2 tahun 2020. Bedanya di Perbawaslunya aja. iya. Caranya sama ya Pak? Iya. Cuman kalau di pemilu itu kan selama media sudah regulasi selama 12 hari. Kalau di pilkada kan secara musyawarah mufakat ya untuk 2 hari. 2 hari itu musyawarah secara tertutup, kemudian 10 hari
Apabila 2 hari tidak selesai, dilanjutkan 10 hari dengan musyawarah secara terbuka. Mirip dengan pemilu ya Pak. Mirip dengan pemilu. Musyawarah dan adjudikasi, Iya. pilkada musyawarah tertutup dengan musyawarah terbuka. Musyawarah terbuka. Waktunya sama 2 dan 10 hari. 12 hari. Sehingga semuanya adalah 12 hari. Ya. Baik, terima kasih kepada sahabat Bawaslu. Acara ngopi kali ini sudah selesai di Wet House Coffee. Kemudian jangan lupa untuk selalu mensubscribe YouTube, IG, FB di media Bawaslu Wonosobo. Nantikan untuk ngopi di edisi selanjutnya. Kami beserta kru yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih Pak. You, Bapak,